Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Emma Octavia Sae dari kelas A3 semester 6 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan menyampaikan isi dari makalah yang telah saya buat sebagai pemenuhan ujian akhir semester dengan mata kuliah Asuhan Keperawatan Kegawat Daruratan 3 dengan judul Asuhan Keperawatan Kegawat Daruratan pada Pasien Aspirasi. Yang pertama yaitu definisi. Definisi dari aspirasi adalah suatu keadaan di mana masuknya benda asing ke dalam saluran nafas yang menimbulkan obstruksi baik parsial maupun total, sehingga menimbulkan gangguan pernafasan atau sesak yang berakibat pada kematian. Etiologi makanan, jenis makanan yang menyebabkan aspirasi antara lain kacang, buah-buahan kecil, serbuk, biskuit, benda-benda asing, sputum darah. Aspirasi benda asing dapat terjadi pada semua umur, lebih sering terjadi pada anak usia 1-3 tahun. Pada usia kurang dari 4 tahun, 20% dari jumlah kematian yang disebabkan oleh terhisapnya atau tertelannya benda asing. Pada bayi, resio aspirasi disebabkan oleh posisi menyusui atau pemberian PASI yang tidak benar. Patofisiologi dari aspirasi yaitu benda asing dalam tubuh dapat memungkinkan terjadinya kegagalan jalan nafas dari laring ke bronkus. Setelah itu menyebabkan kesulitan bernafas dan jatuh kepada afiksia. 3/4 benda asing terhisap setelah di dalam lobus bronkus. Hal ini nantinya akan menyebabkan iritasi, batuk kering, dan perdarahan. Kemudian manifestasi klinis, cekukan, muntah, batuk tergantung pada lokasi obstruksi. Obstruksi faringeal dapat terjadi di dyspnea, stridor, sesak oleh karena penurunan suplai O2, cyanosis, dan obstruksi bronkial dapat terjadi batuk, wheezing, perdarahan, penurunan kesadaran, dan kematian. Kemudian pemeriksaan diagnostik, X-ray posterior dan lateral dada, radiografi untuk memantau benda asing, regichromoscopy untuk mendiagnosis benda asing di dalam laring dan trakea, fluoroskopi untuk mendeteksi lokasi sumbatan benda asing bronkus. Kemudian pengkajian, anamnesis kejadian aspirasi, kaji lokasi benda lain, kaji tipe objek yang diaspirasi atau cair atau benda padat, kaji tipe obstruksi pernafasan, keadaan umum pasien, dan cyanosis atau tidak. Kemudian diagnosa keperawatan yang diangkat yaitu pola nafas tidak efektif, resiko aspirasi, dan ansietas. Intervensi utama pada diagnosa yang pertama pola nafas tidak efektif yaitu manajemen jalan nafas, tindakan, observasi, monitor pola nafas atau frekuensi kedalaman usaha nafas, monitor pola nafas tambahan misalkan gurgling, mengi, wheezing, ronki kering. Terapeutik, pertahankan kepatenan jalan nafas dengan head tilted dan chin lift. Posisikan semi Fowler, keluarkan sumbatan benda padat dengan forceps and sigil. Edukasi, anjurkan asupan cairan 200 ml per hari jika tidak kontraindikasi. Kemudian diagnosa yang kedua, risiko aspirasi, intervensi utama, pencegahan aspirasi, tindakan observasi, monitor tingkat kesadaran, batuk, muntah, dan kemampuan menelan, monitor status pernafasan, monitor bunyi nafas terutama setelah makan dan minum. Terapeutik, berikan makanan dengan ukuran kecil dan lunak, pertahankan kepatenan jalan nafas. Yang ketiga, ansietas, intervensi utama yaitu reduksi ansietas, tindakan observasi identifikasi saat tingkat ansietas berubah, misalkan kondisi waktu, stresor, identifikasi kemampuan mengambil keputusan, monitor tanda-tanda ansietas, verbal atau non-verbal. Terapeutik, ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan, temani pasien untuk mengurangi kecemasan jika memungkinkan, pahami situasi yang membuat ansietas, dengarkan dengan penuh perhatian, motivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan. Edukasi, jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami, informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis. Sebelum saya mengakhiri video ini,
saya akan merekomendasikan salah satu kampus yang ada di Manado, tepatnya di bahu lingkungan 2 yaitu UNPI. Bagi adik-adik dan teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di bidang kesehatan, ayo bergabung bersama UNPI khususnya di Fakultas Keperawatan yang tentunya sudah berakreditasi B dengan fasilitas yang memadai dari dosen-dosen yang profesional dan tentunya dengan harga terjangkau. Untuk itu, ayo segera daftarkan diri teman-teman dan mengajak saudara-saudara yang lain juga untuk bisa bergabung bersama kami di UNPI. Sekian dari video yang telah saya buat. Terima kasih.